Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawabannya lagi pakai wabarakatuh. kol-kolahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh katanya. Apa, Di hadapan saya sudah ada, ini dulu ya, sapa dulu deh. Selamat datang di Gincu. Ini episode keberapa? Bu Gi, episode keberapa ini? Kelima ya? Kelima ya? Kelima. Di depan saya ini udah ada wanita solehah. Ini solehah. Amin. Ya doa ya. Namanya siapa, Bu? Masa nggak kenal sih, Pak? Enggak, tapi kan sahabat-sahabat Darmawan mungkin belum ada yang kenal. Oh, nama Yang saya Siti Warko, biasa dipanggil. Kalau di sini familiarnya Bu Warko ya? Bu Warko. Iya. Atau Bu Ikoh ya? Iya. Iya, Bu Warko atau Bu Ikoh. Bu Warko atau Bu Ikoh ini mengajar pelajaran Apa, Cing? pendidikan agama Islam? Ya, apa enggak dihitungnya apa sih pendidikan? Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Oke, pendidikan agama PABP. Islam dan budi pekerti. Jadi ada dua variabel tuh yang nanti bakal Apa saya sih? coba tanyakan. Agama Islam tuh yang kayak gimana? Aduh. Budi pekerti itu kumaha gitu. Kenapa harus ada dua begitu ya? Dulu perasaan kan hanya agama Islam ya, pendidikan agama Islam gitu ya kan? Agama Islam aja. Nggak ada budi pekerti. Nah itu kenapa tiba-tiba ditambahin budi pekerti gitu? Nggak Ya? tahu ya. Pak Datri mana Pak Datri? Mau nyutan naon geus manggil orangnya. Kumaha yuk. Kenapa sih Bu? Itu pertanyaan ini aja dulu awalan deh. Kenapa sih harus ada kata budi pekerti gitu di mata pelajaran yang Ibu ampu itu? Kayaknya harus nanya ke dinas dulu gitu ya ini tuh ya. Menurut Ibu aja. Nanya ke Google sih lebih gampang. Tapi ini menurut Ibu aja. Kalau lihat dari kata pekertinya itu ya, Oke. kayaknya lebih ke sikap mungkin ya. Lebih ke sikap. Iya, karena kan lagi-lagi kalau misalkan pendidikan agama Islam kan tidak terlepas dari materi dan juga yang penting itu kan tujuan Oke. dari materi yang kita ajarkan gitu. Misalkan kayak dari segi berbusana muslim dan muslimah misalkan salah satu materinya. Ya mungkin dari budi pekertinya itu actionnya gitu. Oke. Atau perilaku yang kita Oh, aplikasinya gitu ya. aplikasinya mungkin dari si materi itu sendiri gitu. Oke. Sip, itu pertanyaan awalan. Cana naon geus beratnya? Enggak ya, enggak berat ya segitu mah. Aduh. Bu Warkoh ini basicnya memang apakah sarjana pendidikan agama Islam Bukan. atau memang apa? Akuntansi? Bukan. Bukan. Bahasa Jepang. Apa? Pas kuliah tuh apa sih ngambil jurusan apa? Kalau kuliah dulu pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab. Naon bedana bahasa Arab jeung agama Islam? Kalau pendidikan agama Islam sih lebih ke kayak permasalahan tentang agama Islam itu sendiri ya. Masa kayak tentang tata cara Ya tentang agama itu sendiri. Misal Oke. kayak berbusana muslimah gitu. Kemudian dari segi baca Al-Qur'an, kemudian ada tata cara sholat jenazah, kemudian tata cara sholat gitu. Itu agama Islam. Kalau bahasa misalkan Arab bahasa Arab sih lebih ke bahasanya. Dari kayak misalkan nggak beda jauh dari bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia mungkin. Oke, terus Kayak kenapa akhirnya nyemplung ke Nyemplung. itu sesuatu yang sama atau beda sih? Beda kan? Bahasa Arab dan agama Islam Kalau misalkan dilihat dari materi itu beda jauh sebenarnya, Pak. beda jauh. Beda jauh. Atau gini, bisa diklasifikasikan misal kalau kita ngomongin bahasa Arab, kita berarti belajar budayanya. Nggak tahu ya, ini benar atau enggak dari kacamata awam. Kalau kita belajar agama Islam itu kita belajar religius. Religinya. Jadi ada religi, ada budaya. Itu benar atau enggak? Berarti Bu Iko sebenarnya itu belajar tentang budaya Islam atau bukan budaya bukan budaya Islam, budaya yang ada di Arab, salah satunya bahasa Arab. Tapi kadang ya di Arab itu sendiri bahasanya itu beda sama yang bahasa kita pelajari di Indonesia. Terus kenapa Ibu malah milih bahasa Arab? Kan udah tahu beda. Maksudnya bukan berarti beda itunya. Misalnya Apa? kalau bahasa Arab yang kita pelajari di S1 maksudnya itu lebih ke bahasanya tuh pusha. Kayak misalkan Pusha tuh apa? resmi kayak Itu ya yang pusha apa tahu. sugan deh. Misalkan pusha itu sesuai dengan bacaan Al-Qur'an gitu, Pak. Kan misalkan kalau dalam bahasa Indonesia aja gitu ada bahasa lu gue, berarti kan kasarnya ya. Itu bahasa. Kalau misalkan bahasa Indonesia resminya atau bakunya, nah itu yang kita pelajari di Kayak kita mah sesuai dengan Arab, gitu. kamus dan EYD lah gitu kalau di Indonesia gitu ya. Oke. Ya. Dan biasanya kalau misalkan bahasa Arab itu sendiri tuh
Kalau yang fusha kita sesuai dengan kaidah nahwu dan sorof. Apa tuh? Misal kayak kalau nahwu kan perubahan perubahan akhir katanya, bisa fathah, bisa kasroh, bisa doma. Jadi gitu. Kalau misalkan kayak sorof itu kan perubahan dari hurufnya itu sendiri. Oke, sip. Nah, pertanyaannya adalah apakah Bu Warkoh mengambil jurusan bahasa Arab itu untuk lebih memperdalam religi Bu Warkoh sebagai orang Islam misalnya, atau memang itu dua hal yang berbeda? Kalau yang pertama ya, yang awal banget masuk bisa milih jurusan pendidikan bahasa Arab itu karena yang pertama suka aja gitu, walaupun belum bisa sepenuhnya gitu ya. Dulu itu kalau misalkan boleh cerita nih ya, dari SMP dulu tuh senang aja gitu kalau misalkan ada hiwar atau percakapan bahasa Arab kayak percakapan sehari-hari gitu. Min aina anti misalkan, min aina anta gitu kan. Senang tuh. Terus SMA juga masih senang lagi tuh. Karena dulu tuh di pondok ada pembelajaran nahwu sorofnya. SMP pondok. Walaupun ya sering pulang gitu. SMA juga pondok juga. SMA juga pondok. Mandul di Man 1. Terus lanjut. Karena seneng aja gitu ya, ngebahas tentang perubahan kalimat, perubahan kata, jumlah dalam jumlah dan sebagainya. Kemudian bahkan sampai ada i'rob gitu Pak, kalau misalkan kayak ada dalam Al-Quran misalkan wallahi, kenapa dibaca hi, enggak hu, enggak ha gitu. Itu dibahas juga di sana. Seneng aja gitu. Tapi pas kuliah saya sempet kaget juga Pak. Kagetnya? Ternyata nggak semudah saya bayangkan gitu loh. Ternyata dari hal suka aja itu nggak cukup gitu. Bahkan saya dulu sempat nangis, sempat malah kayak pengen pindah jurusan aja apa ya gitu. Soalnya dari dulu itu pas dari jurusan saya sendiri, dari 2 kelas ada yang tumbang sekitar 20 orang. Dari 2 kelas itu? 2 kelas itu kira-kira berapa orang tuh? Sekelasnya itu perkiraan ada yang 8, enggak. Ada 100 berapa gitu lebih. Tumbang tuh 20 tuh? Tumbang 20-an kalau nggak salah ya, sekitar segituan. Makanya saya ngeliat, aduh ini orang-orang kok pada ini juga ya, saya nanya tuh kenapa bisa tumbang gitu. Ya karena saya kayaknya nggak mampu deh gini. Saya situ juga kayak, aduh ini pilihan saya, suka juga, tapi kok beda gitu dari hal yang dulu dipelajari SMP SMA gitu. Mungkin karena di kuliahan lebih luas juga gitu kan. Lebih detail dan mendalam pasti. Tapi alhamdulillahnya karena itu pilihan sendiri ya, karena dulu orang tua itu apapun itu diserahkan sama anaknya, pilihannya sama saya gitu, baik buruknya atau pilihannya, karena kan kalau paksaan kan lagi-lagi takutnya nggak sesuai gitu ya. Dan akhirnya kalau di sana kan di UIN Bandung awalnya itu kan asrama, wajib asrama Pak kalau pendidikan bahasa Arab. Ya. Disediakan asrama wajib 1 tahun, artinya 2 semester ya. Dan di sana tuh kayak mondok lagi aja. Sama lagi. Setiap subuh ada pembelajaran lagi gitu, terus nanti sorenya ada pembekalan kosakata gitu, pembekalan kosakata, terus ada yang bikin saya takut tuh ya, dulu tuh sempat suruh langsung kayak pidato ke bahasa Arab, sedangkan saya kan basicnya nggak ada. Aduh bahasa Arab, kok pakai bahasa Arab sih gitu kan? Karena pas pertama masuk asrama tuh ada bacaan la tatakalam illa bil lughah al-arabiyyah. Aduh gitu kan, nggak boleh ngomong kecuali ke bahasa Arab. Sedangkan saya kan tahunya cuma kayak min aina anta gitu-gitu aja ya, masa kayak percakapan sehari-hari aja gitu. Dan ternyata di situ kayak mikir, aduh apa pindah jurusan aja. Sempat berpikiran begitu. Karena memang teman-teman juga kok pada tumbang, ternyata iya ya semakin kesini kok semakin menantang gitu. Akhirnya ya itu setelah dipikirkan, tapi akhirnya saya mikir lagi ya, kalau misalkan pindah jurusan, pertama kasihan sama orang tua. Yang kedua itu udah pilihan saya gitu. Yang ketiga ya itu mau nggak mau harus bener-bener berjuang. Sampai saya nggak bisa dibilang nggak tahu malu ya. Dulu tuh sekamar sama yang 5 orang. Ada Satu kamar tuh 5 orang. Ada yang dari pernah belajar dari Pare Kediri, yang terkenal bahasa Arab sama bahasa Inggrisnya. Kemudian ada yang dari Tasikmalaya yang pintar nahwu sorobnya gitu ya, dan sebagainya. Saya di situ sampai ke temen tuh minta ajarin dong gitu kan, sampai nggak kayak udah deh nggak usah ada kata malu karena memang harus berjuang gitu ya. Sampai saya itu sekitar 1 tahun full, setiap pagi dikasih kosakata sama si teteh itu ya. Misalkan sehari dikasih hafalan 10 kosakata, kata benda misalkan. Dari kata misalkan dinding apa bahasa Arabnya, ini apa asalnya gitu.
sampai nanti setiap malam tuh dipraktekkan bahasa Arab, cara ngomongnya gimana, artinya gimana gitu. Sampai berjalan terus sampai akhirnya alhamdulillah gitu, walaupun sampai sekarang belum terlalu kayak orang Arab ini jauh banget. Tapi alhamdulillah sih lulus tepat waktu. Kalau bisa dibilang sih 4 tahun kurang. Wah, alhamdulillahnya ya, gitu. Ini ya lebih cepat dari yang standarnya. Kan ya. masuk 2014. Oke. Lulus 2018 tapi awal Lulusnya Maret. 2018. Nah, dan kan kalau biasanya kloter 1 ya. Kalau kloter 1 Maret udah sidang. Kemudian kloter selanjutnya bulan Agustus. Gitu. Alhamdulillah di situ memang bisa dibilang nyangka nggak nyangka juga gitu. Tapi ya itu yang namanya pilihan harus bisa mempertanggungjawabkan. Kita harus mempertanggungjawabkan ya. pilihan, karena kan Bu Warko dari awal udah dia sendiri yang mau gitu, salah sendiri dia mau gitu, akhirnya kan dibalikin ke diri sendiri ya. Iya. Ketika curhat sama diri sendiri, ini susah, tapi kan mikir ada pertanyaan besar. Iya. Ini kan gua sendiri yang mau, nah itu dia. Ya kan. Akhirnya dijalani terus. Oke. Dan peran orang tua ketika memang Bu Warko itu menyelesaikan studi dari mulai kuliah sampai akhir itu memang sangat berperan penting. Sangat. Apakah ketika memang Bu Warko mengalami apa ya? Kegalauan kayak tadi itu orang tua tahu atau enggak? Enggak tahu. Enggak cerita ke orang tua. Enggak. Kenapa? Karena sebelum cerita tuh saya mikir dulu, Pak. Kayaknya nih kalau pertama kan jauh ya dari Bogor ke Bandung itu kan bukan jarak yang dekat gitu ya. Ditambah di satu emang gak punya saudara di sana. Jadi bener-bener kayak merantau gitu kan. Yang pertama kan dari segi biaya pasti banyak keluar ya. Pasti banyak. Yang pertama itu kalau misalkan mau ngomong kayaknya udah kasihan duluan gitu Pak kalau ngelihat ya namanya kalau udah bahas orang tua tuh ya. Betul. Gak ada berhentinya lah istilahnya. Jadi di sana kayak cuma curhat sama teman aja gitu. Gimana ya kalau misalkan ini, gimana ya Pak pindah jurusan aja ya gitu. Tapi tetap masih ada kayak yang menguatkan, udah jangan ngapain harus pindah gitu kan. Ini kan pilihan pertama, misalnya pilihan diri sendiri gitu. Karena kan lagi-lagi orang tua kan emang nggak memaksa sama sekali mau ngambil jurusan apapun itu enggak. Cuma kayak memfasilitasi gitu kalau orang tua sih. Itu ya tadi ya. Berarti Bu Warko itu nggak cerita ya ke orang tua ya? Kalau salah. Tahu orang tua mah udah tahu aja lah. Taunya Bu Warko belajar dengan senang. Iya, gitu. padahal juga banyak kegalauan di kalikunya ya. Iya, jangan sampai sih orang tua mengetahui hal itu gitu. Sip. Berarti Bu Warko lebih memilih buat tidak cerita lah. Nah, yang seneng-senengnya aja kalau cerita mah. Ini kan kita ngomong soal pendidikan, kenapa Bu Warko sampai saat ini ada di sini mengajar gitu di SMK Darmawan ini kan itu pasti penuh lika-liku tadi itu ya. Itu pasti melibatkan orang tua, Bapak Ibu Bu Warko. Alhamdulillah masih ada ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Bapak Ibu Bu Warko, yang ingin saya tanyakan nih, dari kecil, dari pas pertama kali menempuh pendidikan sampai ke terakhir jenjang S1 berarti kan ya, yang Bu Warko inget sama pengorbanan kedua orang tua, Bapak dulu deh. Itu apa yang paling inget dari pas pertama kali menempuh pendidikan nyampe terakhir? Yang paling inget ya? Kalau yang paling inget banget saya zaman MTS. Zaman daftar. Daftar. Dulu itu kan zaman daftar SMP itu sekitar tahun 2008 ya. 2008, 9, 10, 11. Itu tuh dulu orang tua itu sampai yang pas banget gak punya uang sama sekali. Gak punya uang sama sekali tuh pas daftar SMP dari SD. Sedangkan pendaftaran itu ditutup besok. Besok ditutup, itu uang nggak ada tuh. Iya, saya belum daftar. Terus? Akhirnya, aduh gimana gitu kan? Pak gimana? Akhirnya, ya karena memang banyak saudara juga gitu ya. Sampai saking segitunya Pak, kadang, aduh saya sekolah apa enggak ini gitu. Terus? Akhirnya minjem ke saudara dulu tuh. Di situ kayak, oh iya perjuangan orang tua tuh menyekolahkan sampai tinggi tuh bukan berarti punya gitu ya, mungkin ada yang banyak memang punya, tapi kalau misalnya saya dari keluarga yang misalkan harus butuh perjuangan lah ya dari segi ya itu. Jadi inget banget sampai sekarang tuh. Sampai sekarang paling inget ya? Inget banget. Apakah itu ketika misalnya Bu Warko galau ketika menempuh pendidikan atau males atau segala macam, ingetnya ke situ? Pasti inget banget dari segi perjuangannya ya.
karena kan di rumah memang orang tua kan termasuk ibu ya. Kalau ibu tuh ibu rumah tangga. Kalau misalkan ayah juga bisa dibilang di rumah gitu. Di rumah kayak paling kayak menerima tamu gitu aja. Oke, sip. Sekarang ibu, tadi kan kita ngomongin ayah, itu pengorbanan ayah ketika memang Bu Warko dari mau masuk SMP ternyata nggak punya. Saya juga membayangkan ketika memang sedih banget ya, udah besok ditutup besok gitu. Dan ini kita sekolah kan nih? Kita sekolahnya disangka di sela-sela anak-anak lain mungkin tidak memikirkan hal itu ya. Karena memang yang penting mah dari sekolah inilah, malah banyak yang memang gimana ntar sekolah mah ya, banyak yang gitu, tapi kita malah dihadapkan permasalahan itu. Kan, itu luar biasa ya. Nah, sekarang kalau dari ibu yang memang Bu Warko ingat gitu, pengorbanan terbesar ibu yang sampai sekarang pasti ingat banget gitu selama Bu Warko menempuh pendidikan itu apa sih? Yang mana gitu, bisa diceritain? Ya pastilah ada. Apa? Termasuk doa. Doa yang paling. Kalau saya sih pernah, kalau pengorbanan yang saya lihat gitu. Yang paling ibu ingat yang paling ibu ingat terus dan ketika ibu ingat, ibu bisa kadang meneteskan air mata karena segitu berkorbannya sih ibu teh gitu. Dulu pas lagi di rumah, kebetulan kalau di Bandung sih yang saya baru lihat tuh ya, di Bandung. Pas lagi pulang, jam 2 malam tuh biasanya suka kebangun gitu, entah itu pipis atau apa gitu ya, walaupun dulu gimana lah. Pas ngelihat lewat mau kamar mandi, ya ibu tuh lagi mengadahkan tangan gitu ya, berdoa, nyebutin nama anak-anaknya, di situ langsung ini pengorbanannya sesungguhnya itu ini gitu kan, karena kan ibu rumah tangga ya, maksudnya nggak jualan nggak apa gitu, jadi di situ sih yang buat inget aja gitu sampai sekarang kayak ya aduh bener ya, seorang ibu tuh tanpa dipinta selalu aja gitu menyempatkan waktu, menyempatkan kesempatan untuk mendoakan anaknya gitu. Meskipun ya tanpa lelah gitu ya, dari pagi sampai malam. Tipe ibu yang ibunya Bu Warko ya, manggilnya ibu, umi apa? Emak. Tapi beda-beda sih kalau ke situ manggilnya. Ada kalau misalnya emak, menurut Bu Warko emak tuh tipe orang yang kayak gimana sih? Yang memang dia pendiam, lebih membuktikan kasih sayangnya itu lewat sikap, atau memang sikap juga ya udah pasti gitu, dan bawel juga pasti gitu. Kalau yang saya rasain ya, emak itu tipe yang apa-apa nggak diomongin. Apa-apa nggak diomongin. Tahu-tahu ada aja. Atau tahu-tahu kalau dari segi banyak, bisa dibilang kayak banyak ngomong gitu ya. Semua orang tuh pasti kayak gitu deh ya. Dari segi untuk kebaikan anak gitu. Tapi kalau misalkan dari segi menyemangati atau apa, itu lebih ke nggak ngomong apa-apa gitu. Tapi lebih ke ya itu tanpa diomongin gitu. Lebih banyak diamnya berarti, lebih banyak diam tapi dibuktikannya lewat kasih sayang aja, lewat sikap gitu ya. Kasih sayang lewat sikap. Oke, sip. Tadi pengorbanan Bu Warko pengorbanan Bu Warko tadi udah diceritakan, nyampe coba bayangin ya, seorang guru bannya bocor. Sedih. Bawa uang nggak pas ban bocor teh, bawa uang nggak? Kebetulan kalau saya kan emang kalau kemana-mana tuh nggak pernah bawa uang banyak ya Pak. Pas-pasan lah gitu ya. Kadang pas-pasan karena kan mikirnya cuma deket gitu kan, karena kan rumah di situ. Ternyata ada hal-hal yang nggak terduga gitu. Dari situ sih mulai. Saya juga pernah Bu kayak gitu teh. Iya, sedih banget ya Pak. Parah ini. Saya mah kan sering lupa ya, bawa uang, dompet kadang lupa. Ya itu ban bocor pernah. Ketika mau mengajar ban bocor, nggak bawa uang, bingung kan. Akhirnya apa? Ya udah gadein yang ada aja. Aduh, untuk ada yang ini ya. Saya mah handphone. Kalau saya waktu itu handphone. Mau nggak mau kan ya, kita punya handphone, pegang aja, nanti pulangnya atau apa nanti saya tebus. Iya. Gitu, mau nggak mau lah, dibanding kita harus gimana ya, bingung ya ketika dihadapkan hal seperti itu gitu. Pasti banyak lah perjuangan kita sebagai guru, apalagi orang tua ya, kan banyak anak-anak yang sekarang tuh menyepelekan ya. Kadang disuruh sekolah juga malas gitu. Sekarang di pembelajaran daring kayak gini nih susah ya. Bu Warko juga kan wali kelas ya, wali kelas. Banyak juga anak-anaknya yang bermasalah gitu ketika pembelajaran daring, hilang, ya nggak sih? Bener. Nggak ada, padahal dalam hati orang tua tuh capek-capek gitu nyekolahin kita gitu. Mungkin ya mereka belum merasakan bagaimana itu susahnya. Belum ya, orang kalau belum dikasih masalah atau belum dikasih cobaan yang belum kasih cobaan yang berat, ini ya, belum sadar gitu. Malah kadang udah dikasih cobaan juga kadang kayak balsem aja gitu. Selewat aja, abis itu lupa lagi gitu. Kayak kita
misalnya saya ketika naik motor di depan ada kecelakaan, yang tadinya naiknya suka kencang, tiba-tiba, aduh, jangan pokoknya nggak boleh ngebut deh. Yang penting nyampe lah pelan-pelan aja. Tapi gitu. sehari doang bertahannya, besoknya poho deui gitu. Karena gitu ya. Kadang gitu, besoknya lupa lagi sama kejadian itunya. Gitu. Tapi mudah-mudahan sih anak-anak setelah mendengarkan podcast, apa namanya? Gincu ya. Nah, Gincu ini lebih bisa merenungi lah, orang tua itu kan susah payah ya, nyari biaya salah satunya. Jadi itu demi mensukseskan kita sebagai anak. Nah, balik lagi ke Bu Iko, kita mau ngorek-ngorek lagi nih Bu Iko nih. Sekarang saya nih, bukan emak lagi. Enggak, bukan emak lagi. Tadi ya kita salah paham tadi sedikit ya. Emak. Sekarang tadi ya saya masih penasaran sih tentang tadi saya ngebacanya kalau bahasa Arab itu lebih ke budaya ya, pembelajaran tentang budaya Arab, salah satunya bahasa. Bagaimana Bu Iko bisa akhirnya berbahasa Arab yang baik gitu ya kan? Belum baik, Pak. Dan belum terjawab juga apakah itu menunjang Bu Iko dalam beragama gitu maksudnya. Ya kan? Dalam beragama itu menunjang atau enggak. Nah, ini ada satu kutipan sebenarnya yang dari budayawan namanya Sujiwo Tejo. Tahu nggak Sujiwo Tejo? Pernah dengar. Pernah dengar ya? Tapi belum pernah ketemu. Ya, pokoknya tahu lah Sujiwo Tejo. Saya ketika mendengarkan seminar beliau itu tentang agama, budaya dan lain-lain itu ada bahasan begini. Kita kutipannya cuman Islamisasi yes, Arabisasi no. Oh, Arabisasinya yang no. Ya, Islamisasi yes. Maksudnya adalah kalau kita harus tetap berbudaya Indonesia karena kita kan orang Indonesia gitu. Tapi kalau kita agamanya Islam, ya berarti sifat-sifat Islamnya yang harus kita tanamkan, bukan sifat-sifat Arabnya yang harus kita tanamkan. Makanya Islamisasi yes, Arabisasi no. Itu menurut Bu Arko gimana? Kalau misalkan dilihat dari Arabnya itu sendiri ya, karena kan nggak semuanya Islam. Di Arab itu ya, ada yang dan dari segi berpakaian ya, ada juga tuh orang Arab yang pakaiannya lebih seksi dibandingkan Islam sendiri. Nah mungkin kita kalau saya pribadi ya, berlanjut lagi ke tadi ngambil pendidikan bahasa Arab, karena yang saya rasakan itu setelah sekitar mau sidang skripsi, di sana kan kayak ada kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran gitu. Jadi sedikit-sedikit itu bisa mengartikan dari kunci bahasa itu sendiri gitu. Dari segi kayak berdoa, kadang saya lebih struck itu doa tuh pakai bahasa Arab, walaupun berdoa kan bebas ya bahasanya pakai apa aja yang sekiranya pahami oleh kita gitu. Tapi saya kalau misalkan berdoa jadi kayak oh iya artinya tuh gini ini kan lebih meresapi juga kalau misalkan berdoa plus ngerti artinya, terlebih ketika baca Quran sambil sedikit-sedikit oh ini artinya, sambil dibaca juga terjemahannya. Oh berarti begini gitu. Walaupun ada sih beberapa kalimat atau kata yang katanya sama tapi maknanya berbeda. Itu. Intinya berarti Ibu setuju dengan pernyataan itu ya, Islamisasi yes, Arabisasi no. Iya. Dan tujuannya memang kalau misalkan untuk Arabisasinya no itu, tapi kita diambil positifnya. Dari segi kita bisa mengartikan sedikit demi sedikit. Nggak selalu Arab itu baik. Intinya begitu kan? Maksudnya tadi kata Bu Arko bilang di Arab sana pun nggak semuanya Islam. Maksudnya nggak semuanya Islam, nggak semua menganut Islam itu kan, nggak semua Muslim. Iya. Oke, sip. Nah, apalagi ya pertanyaannya ya? Saya nggak boleh nanya nih. Masa mau nanya apaan? Jadi pengen nanya. Kira-kira Bu Arko mau ngajar sebagai guru ini kan jadi guru ya, jadi guru ini sampai umur berapa sih? Sampai semampunya. Kalau sampai batasan umur nggak tahu ya. Takutnya umur tahun depan sudah nggak sanggup ya berarti istirahat. Gitu. Berarti sampai semampunya. Semampunya mengajar. Kalau umur 80 tahun tapi masih mampu? Insya Allah. Karena kan mengajar nggak harus melulu di sekolah. Betul nggak sih? Iya sih. Iya kan? Sebagai guru. Iya sih. Salah nanya ya berarti ya. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi nih. Apa pertanyaan sih? Yang jawabannya cepat.
Oke. Cepat jawabannya. Oh, ini dulu deh sebelum pertanyaan ada ini dulu nih, ada artikel ya, ada artikel yang memang harus dijawab, harus ditanggapi oleh Bu Warko. Coba. Artikel apaan tuh? Artikel yang pertama. Hilangnya sopan santun siswa. Ini dari mana nih? Oke, zone-nya. Hilangnya sopan santun siswa. Coba ke bawah. Mengenai pengeroyokan seorang guru. Nah, ini kan Allah Akbar. guru itu kan kita sering dengar berita ya tentang guru dikeroyok sama murid malah. Pokoknya murid itu berani banget sama guru, itu nggak kayak tahun-tahun dulu. Tahun-tahun dulu suka ada tuh meme-nya ya, meme ya di gambar itu suka. Kalau tahun-tahun dulu tuh lewat depan guru aja nyampe bener-bener nunduk banget ya kan. Gitu ya. Ya kan? Sekarang mah kita kadang papasan sama si murid tuh papasan sama guru tuh bahkan nggak banyak yang nggak nanya juga loh. Nah, itu kan berarti hilangnya sopan santun siswa. Ini adalah salah satu tanggung jawab ibu selaku guru pendidikan agama dan budi pekerti. Karena tadi kita bahas budi pekerti di awal. Nggak harus dibebankan kepada guru pendidikan. Iya, tapi yang paling bertanggung jawab adalah ibu. Kok jadi saya? Karena guru budi pada pekerti. Maksudnya semua guru pasti bertanggung jawab, tapi karena memang tadi ibu adalah mengajar guru pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, kira-kira solusinya apa sih supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi? Kalau saya sih nggak berani ya langsung menyalahkan anaknya itu sendiri. Betul. Karena yang pertama harus kitanya dulu yang dilihat. Ya. Kita udah bener nggak sih? Udah bener atau belum dalam mengajar? Udah bener belum sih dalam membimbing anak. Oke. Kemudian kita udah bener nggak sih dalam menyampaikan materi itu sendiri. Betul. Gitu. Itu yang pertama. Kalau saya ya. Dan mungkin apa ya? Dari segi penyampaiannya mungkin ya kurang nyampe gitu. Dari segi ya mungkin dari pendidikan agama Islam itu sendiri, misalkan kan ada sopan santun ya. Lebih ke takzim berarti ya? Takzim. Iya. Takzim murid terhadap gurunya. Itu mungkin materinya belum nyampe mungkin, atau bisa jadi kita sebagai guru mendoakan anaknya belum sepenuhnya. Karena saya pernah tersentuh juga gitu ya dari perkataan salah satu ulama yang mengatakan bahwa sebenarnya guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tapi mendoakan anak-anaknya, mendoakan siswanya dari hal perilakunya dari buruk menjadi baik, kemudian yang kita sampaikan nggak dipahami gitu. Berarti memang ada satu tugas guru yang belum atau jarang dilakukan gitu. Kalau mengajar, saya yakin ya semua mengajar gitu, tapi mendoakan murid itu kadang. Nah itu dia. Saya juga jadi teringat nih. Saya jadi terenyuh nih ya. Saya jarang juga nih ngedoain murid ya supaya sukses gitu ya. Iya, karena kan. Dan kadang, bukan kadang. Karena tujuan kita sebagai guru itu bukan hanya untuk menyampaikan materi gitu ya. Oke sih materi bagus, strategi bagus. Tapi sudahkah kita gitu? Saya juga naik ke diri sendiri ya. Sudahkah kita mendoakan anak-anak kita supaya materi yang kita sampaikan tuh nggak hanya tersampaikan aja, tapi teraplikasikan dengan baik gitu. Itu sih. Kalau Bu Warko berarti lebih ke introspeksi diri dulu ke dalam dulu gitu sebelum menyalahkan si muridnya ya kan. Atau kadang yang saya pernah kayak ngobrol gitu sama anak-anaknya kayak kok kamu sikapnya beda sama guru ini, sama ini beda. Ternyata tidak besar kemungkinan ya anak itu pun melihat dulu gurunya seperti apa. Sehingga dia sikapnya kok gitu. Apakah dia disegani atau apa? Sedangkan ke guru ini kok sikapnya gini. Kenapa gitu. Sip. Nah, berarti kita dapat poinnya lah ya. Next. Apa tuh? Wah, kembaran. Ini apa nih? Kembaran. Wajahnya. Wajahnya apa? Perilaku apa gimana? Wajahnya aja. Perilakunya gimana nih? Ini beritanya gimana? Beritanya apa nih? Apa tuh? Isu perselingkuhan Nisa Sabian yang mengejutkan. Ini boleh bawahnya ke bawah. Nisa Sabian menjadi perbincangan. Kita tahu semua ya. Ini lagi viral nih, Bu. Kita lagi viral tokoh salah satu tokoh yang menyiarkan Islam juga sih kalau menurut saya ya, lewat lagu-lagunya ya kan. Sabian itu kan Nisa Sabian itu vokalisnya
Sabian Gambus. Sabian Gambus ya. Ya. Dia di dalam lirik-liriknya itu benar-benar menyiarkan Islam gitu. Ternyata ada kejadian begini nih, ada kejadian dia ternyata disebut kasarnya pelakor, katanya perebut laki orang dan segala macam. Terus ada perdebatan juga Bu Iko di komen-komen dan segala macam. Kalau nggak ada bahasa pelakor tuh nggak ada gitu. Ketika si laki-laki ini balik lagi nih, ketika laki-laki itu memutuskan buat menduakan itu nggak apa-apa. Kalau perempuan nggak boleh. Ini gimana sih maksudnya gitu? Bu Iko pro nggak sih terhadap ini gitu? Apa yang pro yang mana? Gimana? Pokoknya tanggapan Bu Iko sama berita ini tuh gimana sih? Ternyata ganda loh. Yang satunya. Nggak, pokoknya tanggapan Bu Iko deh sama berita ini tuh gimana sih? Kayak kalau emang sih booming banget itu ya. Booming banget ini. Udah saya penikmat lagunya lagi. Gitu. Penikmat gitu ya. Kecewa nggak? Kalau masalah nggak kecewa sih kembali lagi kepada diri kita ya. Kalau saya pribadi sih tidak menyalahkan, kan ada yang bilang, ih ongkoh muslimah, ih ongkoh gitu kan. Tapi kan lagi-lagi kita tidak bisa menyalahkan atribut yang kita pakai. Lagi-lagi ya itu mungkin dari orangnya itu sendiri gitu yang harus perlu dibenahi gitu. Bukan menyalahkan jilbabnya, istilah kasarnya ya. Gitu. Kalau misalkan tadi, yang apa tadi? Yang laki-laki mendua, apa tuh? Mendua. Kan kalau di dalam Islam kalau laki-laki itu boleh. Apa tuh namanya? Poligami ya? Aduh, poligami. Poligami, saya mah nggak tahu ya. Kalau perempuan itu nggak boleh, itu gimana sih? Gimana apanya? Iya, menurut sudut pandang Bu Iko selaku nggak minat Bu. Kalau saya ngomong boleh, boleh sudah. Saya bilang satu juga belum habis. Nambah lagi. Nggak bakal habis makanya. Ya itu menurut Bu. Istiqomah. Kalau itu kan buat orang-orang yang mampu ya. Saya mah hesenya pasti. Jauh lah karena itu mah jauh gitu. Gimana menurut Bu Iko? Lagi-lagi kan bukan berdasarkan opini ya. Kalau misalkan masalah poligami. Harus rujukan kepada Al-Quran dan hadis. Kan? Udah deh, saya takut sensitif ya sama yang gini-gini sensitif. Intinya Bu Iko, kalau Bu Iko sendiri sebagai perempuan pro atau tidak sih sama hal itu? Sebagai perempuan kalau dilihat dari dalil, sebagai perempuan Bu Iko aja hati itu mah ngomongin hati. Kalau dari dalil saya paham. Boleh diperbolehkan kan? Ya biasa aja ngomong boleh. Iya kan? Setahu saya ya. Diperbolehkan. Asal yang pertama bisa adil. Siap. Kemudian mampu. Udah mampu belum Pak? Tapi kalau kejadian yang Nisa Sabian ini kan karena ketidakjujuran dari seorang suami pada istri ya. Berarti nggak boleh dong? Boleh atau nggak? Atau diperlukan kejujuran dulu untuk berpoligami itu? Kalau menurut saya sih harus klarifikasi dulu ya semuanya. Atau bila perlu bertiga aja langsung bertemu gitu atau mungkin pihak keluarga Nisa, keluarga Ayus namanya apa Ayus, kemudian keluarganya Teh Riri juga harusnya kumpul dulu nih, bener nggak sih sebenarnya? Tawadu. Tawadu apa tuh? Tarawadu itu. Tarawadu itu. Atau Tawadu. Kita nggak tahu ya ini bener atau enggaknya. Ini kan belum tahu ya, katanya si Nisanya juga kan apa? Iya. Belum mengiyakan gitu ya? Bukan belum. Yang saya tahu ya, Nisa itu mengatakan bahwa dia tidak melakukan hal itu. Tapi Ayus kan udah klarifikasi. Tapi Ayusnya saya hilaf gitu kan? Hilaf dan mohon minta maaf pada istrinya. Nah kita pun nggak tahu ya yang mana yang salah dan mana yang benar. Kita hanya intinya kalau misalkan melihat dari hal ini, saya sih jangan jadi contoh ya. Jangan jadi contoh ya, inget ya. Iya, itu yang pertama. Karena kan yang pertama kan berarti Ayusnya itu ya sudah mengkhianati istrinya dengan cara diam-diam, kemudian ya harusnya kan jujur dulu gitu ya. Atau kalau misalkan poligami kan lebih baiknya tuh minta izin kepada istri pertama. Itu yang paling penting. Kemudian kalau masalah poligami diperbolehkan. Tapi yang tadi dengan memenuhi syarat adil, mampu. Syaratnya itu nuburatnya. Jadi nggak mungkin lah ya, agak sulit. Terus tadi nanya, saya pro apa enggak gitu? Pro terhadap poligami? Ini mah ngomongin hati ya? Iya. Kalau saya pribadi, saya setuju bahwa poligami itu diperbolehkan. Iya. Tapi saya lebih setuju jika yang berpoligami bukan suami saya. Berarti sip. Yang mau jadi suami Bu Iko, jangan coba-coba ya. Jangan coba-coba buat berpikiran seperti itu. Ini hanya selewat saja. Ini yang satu lagi nih, terakhir.
Ini untuk, nah ini ada challenge ya, satu lagi nih challenge. Apa sih sifatnya challenge-nya, Bapak? Iya coba nih. Challenge ya dari kita, dari tim. Kan Bu Arko kan ini ya. Saya pernah juga mendengar Bu Arko itu membaca Quran, bener-bener ya kedengarannya tuh adem banget. Nah ini saya coba pengen Bu Arko membacakan dengan gaya-gaya Qori ya. Saya nggak ada ilmunya Pak itu. Ya, yang sebisa aja, sebisa Bu Arko. Ini surat apa sih Bu Arko? Ad-Duha. Ad-Duha. Ad-Duha itu artinya apa? Waktu duha. Waktu duha ya. Oke, coba. Apa nih? Dibacakan Qori gitu ya, kita dengerin ya. Harus Qori banget Pak. Iya sebisa Bu Arko lah. Coba ayo dong. Ayo dong. Saya dulu pernah Bu, ini ketika SD. Ini mohon maaf, kenapa nggak seminggu yang lalu dikasih taunya? Enggak lah, kan saya persiapan gitu ya. Ini ketika ngaji pas SD, saya ini nih challenge nih. Oh belajar ini nih, belajar. Nah berarti Pak Angka yang lebih mumpuni. Kan saya belajar dulu. Boro-boro Bu, saya masih bener-bener. Tapi ini pengen denger dari Bu Arko. Ayo coba, enggak? Sekarang nih. Iyalah. Ayo bro. Gitu. Ini adem nih kayaknya. Ayo bro, Bu Arko. Nggak besok aja? Enggak lah sekarang. Enggak. Punten akan teteh imanya yang sebenarnya kalau misalkan ditanya Qori ya, ada trik and triknya Pak. Nah itu nanti kita atau bisa. Atau ada materinya, sedangkan saya tuh nggak belajar itu. Nanti kita coba belajar materi itu ya, menghadirkan yang apa? Yang expert di. Dari nadanya pun, ya ada bayati, ada hijaz dan sebagainya. Itu udah tahu saya kan? Saya cuma tahu poin-poinnya aja Pak. Siap, aplikasikanlah ini ya. Tuh kita dengerin. Aduh punten ini mah punten. Iya, punten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sadaqallahul azim. Oh, tepuk tangan dong. Tangan teteh. Kan banyak kan nontonnya. Alhamdulillah ya. Pak, adem saya Bu, sumpah ngedenger ini teh. Ya Allah. Jadi, aduh punten ini namanya sudah belajar. Apa tuh namanya itu? Apa? Materi-materi Korea ini kayak menyimpang banget ya sumpah. Enggak lah. Nada-nadanya kemana gitu ya. Bu Arko ada niatan mau gantiin Nisa Sabian. Jadi tetap menjadi Siti Warko. Nggak mau gantiin Nisa Sabian ya, jadi vokalis Sabian gitu maksudnya. Secara suaranya ya the best banget lah ya. Alhamdulillah, nanti kapan-kapan yuk kita bisa ada segmen khusus buat kayak gitu ya, kayak belajar kuro gitu yang gitu-gitu. Itu ya. Harus ada yang handal Pak. Enggak lah, buat kau juga bisa. Ya, beda tuh. Oke, sekarang kita lanjut ya, kita bermain apa nih? Bentar ya. Saya nggak nanya, bener ke Pak Angga nih. Mau nanya apa Bu? Masa ibu yang nanya ke saya? Harus sediakan waktu nanti ya. Nih. Apa tuh? Ini deh, ini pernah nggak pernah ya? Pernah nggak pernah. Ini jujur banget nih.
Harus jujur. Oh iya, harus iya. jujur. Nggak boleh bohong ya, Pak ya? Nggak boleh bohong. Ini pernah, Guru ini agama. Oh iya, bobo agama sih, ngeri juga ya. Ngeri juga. Oke. Simple sih ini ya, sedikit ya. Simple, cek nonanya. Pernah nggak pernah? Oke. Yes. Yang pertama, punya akun fake. Pernah punya akun fake? Pernah. Kenapa? Harus diceritain. Iyalah, Ya, harus diceritain. yang Kenapa pertama, apa namanya? Ada pengikut Instagram Oke. yang nggak saya kenal, terus nge-DM saya, Terus? sampai bilang hal-hal yang, duh kenapa sih gitu kan? Padahal nggak kenal gitu. Oke. Setelah itu, bukan akun fake sebenarnya, saya pakai akun jualan dulu tuh. Oke. Pakai akun Buat stalking dia lah ya. Akhirnya saya ikutin, ternyata baru ketahuan, oh ternyata ini orangnya gitu. Itu aja sih tujuannya. Oke. Kalau pernah nggak ketika semasa main medsos gitu, bikin akun atau punya nama akun yang memang banget lah nama akunnya gitu? Oh, itu maksudnya? Ya pokoknya kalau sekarang ituin tuh kayak Nora aja gitu nama akunnya. Lebay misalnya ada namanya Anissa Hugianti si Cabinish misalnya begitu. Misalnya nama akunnya. Itu mungkin waktu dulu. Iya, apa nama akun dulu? Dulu tuh Facebook ya. Apa namanya? Saya jadi geli sendiri ngedengerin. Apa nama yang Iko Cipendiam Tea. Ya Allah. Iko Cipendiam Tea. Itu benar. Okay. Saya punya akun itu, Iya, Pak. bener, ya. Dan tulisan Iko Okay. tuh nggak cuma Iki Oha enggak. Gimana? Tapi saya masih ingat Satu. I. Oh, itu I. tetap I, Ki, K, O, O, H. Oh, C-nya tuh C tanda kutip pendiam tehea. Aduh, kacau banget semua. Iya, soalnya Bugi juga pernah cerita dia itu Anissa Hugianti si Cabinish gitu. Si Cabi udah manis. Nish, gitu. Ya Allah. Pernah ya. Pak, saya ada zaman itu. Ada pernah ya? Semua pernah alay pada masanya ya. Belum aja fotonya kita tayangin nanti ya. Oke, lanjut. Pernah nggak pernah berkelahi dan bersih tegang dengan orang yang tidak dikenal? Pernah. Pernah. Bukan berkelahi atau ya bahasanya? Iya kan, berkelahi atau bersih tegang dengan orang yang tidak dikenal. Kalau menegur sama nggak? Kalau itu tegang, sama. Tergantung tegang apa enggak situasinya. Pernah? Pernah. Ceritain. Saya tuh dulu lagi nggak enak badan. Oke. Terus kalau saya kan nggak pernah langsung ke dokter ya. Cuma kebetulan punya teman kesehatan, jadi tahu manfaat obat gini nih apa ini. Saya carilah minta saran obat yang cocok buat ini apa. Kayak ini kasih tahu. Terus saya ke apotek kan. Apotek satu lah pokoknya. Saya nanya, kan suka ada 2 obat gitu yang beda gitu ya. Saya cuma nanya, teh ini atau mbak ini kelebihan sama kekurangannya apa? Kok bisa beda gitu? Ya beda aja. Dia tuh jawabnya ketus, sedangkan saya jawabnya biasa aja gitu kan. Terus? Udah gitu, dia nanya dengan ketus, sama aja nggak? Teh cuma pengen tahu aja kelebihannya apa ini nih, atau ya udah otomatis sih kayak kalau yang lebih mahal mungkin lebih ampuh gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan ada yang seseorang itu cocoknya malah sama yang murah gitu. Betul. Saya cuma nanya aja gitu. Udah gitu, teh ini yakin sama aja khasiatnya gini-gini. Dia tuh malah makin ketus dan malah kayak mungkin saya orang Sunda kali ya, kaget juga kalau dibentak. Sama aja teh gini-gini. Akhirnya teh bisa nggak biasa aja gitu kan? Digituin. Saya gituin, teh bisa nggak biasa aja? Saya kan cuma nanya aja. Akhirnya si pemilik kliniknya tuh keluar. Ada apa ini gitu kan? Satu dulu manggilnya apa dulu ya? Dok apa gitu? Gak tahu ya. Ini maksudnya saya cuma nanya aja lo baik-baik. Ini perbedaannya apa? Gini-gini nih. Tapi si tetanya malah jawab ketus gitu kan? Akhirnya dimarahin lah si tetanya itu tuh. Karena kan kita sadar ya bahwa seorang pegawai itu harus benar-benar menjaga itu tadi sikap, benar sikap dan harus bisa melayani kita sebagai pelanggan gitu kan. Baik. Pembeli adalah raja ya. Ya raja. Kalau kayak gitu, oke. Berarti pernah ya mengalami hal itu ya. Sip. Lanjut. Terus, kalau pengen tahu nggak? Apa? Hari besoknya saya masih kepo lagi. Ke situ lagi. Terus? Si Tati udah nggak ada. Berarti ini bahaya juga ya. Bu Arko pernah mengekat gitu, memotong rezeki orang nih. Enggak ya? Saya kan tahu. cuma hanya. Iya sih benar, iya benar. Iya kan? Kalau dia di situ ini terus juga bisa malah jadi introspeksi buat kita sebagai guru. Betul.
dan harus memberikan pelayanan yang terbaik, super buat anak-anak. Oke. Maksudnya? Iya nggak sih? Iya benar sih. Sebagai guru harus memberikan pelayanan, gitu. Nggak bersikap ketika si anak misalnya minta tugas, apaan sih gitu. Iya. Oh nggak, harus dilayani. Sip. Oke, lanjut. Lanjut ya. Pernah nggak pernah mengalami di posisi yang terpuruk sampai hampir putus asa? Sampai putus asa? Hampir putus asa. Kalau putus asa enggak? Hampir ya, sampai hampir pun enggak ya? Enggak, paling cuma galau-galau doang. Galau, terpuruk. Terpuruknya itu apa sih? Yang tadi yang masalah kuliah. Oh, yang tadi kuliah itu. Oke, sip. Udah diceritain ya? Udah. Lanjut. Terus, wah ini mah rada privat ya, nggak apa-apa ya. Apaan sih? Pernah nggak pernah ngajak balikan mantan? Pernah punya mantan nggak? Oh nggak pernah. Kalau udah putusnya udah ampas aja, Pak. Oh gitu? Nggak pernah itu gitu gagal move on itu nggak pernah? Ngapain? Oh wis, oh nggak pernah ya. Wis, udah. Berarti selalu melihat ke depan. Iyalah ngapain Oke, lanjut ya. Tapi kalau stalking, bentar dulu, kalau stalking mantan mah pernah meren? Pernah. Nah, berarti kan pas udah putus tapi dia stalking mantan masih pernah ya? Kebetulan lewat. Oh, oke, siap. Lanjut, pernah nggak pernah makan di warung atau restoran pas udah duduk lupa bawa dompet? Pernah bawa dompet. Karena saya nggak pernah bawa dompet. Lupa bawa dompet, udah duduk nih, udah di restoran udah mau makan. Tapi bukan makan konteksnya. Apa? Ke Indomaret. Oh, lebih ke Indomaret ya. Udah bawa makanan ya. Udah penuh, Pak. Oh, udah penuh. Udah penuh. Terus pas mau bayar, lihat di tas, kok dompetnya nggak ada gitu kan. Terus? Karena Akhirnya? ya misalnya kayak ATM semua dompet. Dan itu tuh kesalahan terbesar perempuan tuh suka ganti-ganti tas. Oke. Akhirnya isi yang situ. pentingnya lupa terpindahkan. Jadi pernah. Pernah ya? Akhirnya saya balik-balikin lagi kan. Malu. Kacau. PHP itu namanya ya. Oke, lanjut. Pernah atau nggak pernah dihukum guru BK pas masih sekolah? Saya Pernah. termasuk rajin. Salah. Tidak pernah. Kirain pernah. Nggak pernah. Pantas jadi guru agama ya. Baik sih kalau saya. Saya dulu pernah penasaran ya, pengen ngerasain telat masuk sekolah gimana sih rasanya. Pengen banget. Dulu sampai, karena kalau di pesantren tuh jam abis sholat subuh langsung ngaji, selesai 5:30. Langsung persiapan kayak mandi, persiapan semuanya. Jam 6 makan pagi. Oke. Udah makan pagi, sengaja tuh saya ngikutin tim pelan, tim santai gitu, ikutin. Tapi akhirnya tetap nggak pernah kemasukan. Terlalu baik, terlalu disiplin ya kalau saya. Karena saya dulu tuh sekolah tuh seneng gitu. Sekolah karena seneng ya. Seneng. Malah kalau telat tuh ngerasa bersalah banget Iya. gitu. Saking pengen nyobainnya, belum pernah jadinya. Kita bertolak belakang banget ya. Nggak gitu, Pak. Oke, yang terakhir. Pernah atau nggak pernah berbalas surat pada saat belajar di kelas? Padahal satu kelas gitu, mungkin berbalas surat sama cowok atau sama cewek gitu. Saya lagi terkenal galak, Pak. Di kelas itu? Terkenal galak. Apa ketua kelas? Nggak? Dulu tuh sekretaris sih. Oh, sekretaris. Cuma kan karena bawel. Jadi ya boro-boro nggak deketin bareng. Kalau sama temen sesama wanita? Ya baik. Lagi belajar nih, lagi belajar tiba-tiba gurunya ini ya nggak asik ya. Enggak. Kasih berbalas surat begitu. Nggak pernah juga? Karena saya dulu tuh senangnya duduk di depan. Oh, iya. Lempang-lempang aja ya. Kalau saya mau nyampe kok Asli lempeng pas. lempar-lemparan kertas mah sering ya gitu di kelas gitu berbalas surat gitu ya, ngomongin guru segala macam. Enggak sih. Akhirnya sekarang mah saya yang diomongin kali ya. Berbalik kali ya. Oke. Hukum kausa itu ada ya. Itu pernah nggak pernah. Oke, ada yang mau Ibu tanyakan lagi ke saya? Kok balik ya? Pertanyaannya sudah selesai, segmennya juga yang jawab cepat nanti aja lah ya. Pernah nggak pernah udah selesai, udah berapa menit juga ya? Udah lumayan lama. Terima kasih ya Bu Iko. Sama-sama. Mudah-mudahan cerita dari Bu Iko ini bisa menginspirasi para sahabat Darmawan, penonton Darmawan Podcast. Dan mohon maaf juga nih kalau ada banyak kesalahan. Iya, betul. Terus? Udah maaf aja. Ya. Maaf. Ambil baiknya, buang buruknya gitu ya. Oke, itu aja. Kita sampai jumpa di Gincu berikutnya dengan narasumber atau guru-guru berikutnya. Oke. Bisa jadi nanti saya yang nanya Pak Angga ya? Bisa. Ada di segmen. Nanti Bu Iko juga kita challenge buat jadi host di sini ya. Oke, itu aja. Sampai jumpa di Gincu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.